Bab 961. Gloria melirik Daniel dan memberi isyarat agar dia menelepon. Daniel mengerti maksudnya dan bangkit untuk memanggil Nicole sementara Nora berada di ruang tamu mencoba menenangkan Karen dan Raine. "Nicole, kamu sudah bangun?" tanya Daniel dengan nada sedikit mendesak. "Ya, ayah. Ada apa? Ini masih pagi." Nicole bisa mendengar nada mendesak dalam nada bicara Daniel. "Raine dan ibunya datang mencarimu." Nicole langsung mengerti apa yang dimaksud Daniel. "Aku akan segera kembali." Setelah menutup telepon, dia menginjak pedal gas dan melaju ke rumah ayahnya. "Nicole akan segera kembali. Saat dia kembali, kami akan menjelaskannya setelah kami bertanya." Wajah Daniel tidak lagi hangat, tetapi dingin. "Katakan padanya untuk bergegas. Aku tidak punya banyak waktu." 20 menit kemudian, mobil Nicole sudah diparkir di luar rumah. Begitu keluar dari mobil, ia mendengar suara Karen di dalam rumah. Ia masuk ke dalam dan melihat 5 orang sedang duduk di ruang tamu. Kemarahan Karen memuncak saat melihat Nicole. "Lihat apa yang telah kau lakukan." Nicole melirik dingin ke arah Karen dan Raine, yang masih menangis. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kau menghajar Raine. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Cepatlah minta maaf pada Raine," tegur Karen pada Nicole dengan nada tegas. "Minta maaf?" Nicole menatap Karen dengan geli dan mencibir. "Apa kamu salah? Dia seharusnya berterima kasih padaku. Apa katamu?" Karen berdiri, ingin memukulnya. Nicole menggenggam pergelangan tangan Karen dan mengingatkannya dengan suara dingin. "Sebaiknya kau bersikap hormat sebagai orang yang lebih tua, atau kau tidak akan terlihat baik jika kau kehilangan kesopananmu." "Lepaskan!" teriak Karen dengan marah. "Nicole, hormatilah dirimu sendiri," tegur Gloria. Nicole melirik Gloria, lalu melepaskan pergelangan tangan Karen. "Lihat, sekarang dia berani memukulku. Apa lagi yang tidak bisa dia lakukan? Itu putrimu yang baik." Karen menatap Daniel dan Gloria dengan nada mencela. Gloria kesal dengan sikap Nicole barusan. Meskipun Karen jahat, dia tetaplah kakak Nicole, dan Nicole seharusnya tidak bersikap tidak hormat kepada kakaknya. "Nicole, minta maaf pada bibimu." Gloria mengomel. Nicole mengerutkan kening dan menatap Gloria tanpa ekspresi. "Dialah yang ingin memukulku. Aku hanya membela diri. Aku tidak bersalah." "Kamu," Gloria tidak dapat menemukan kata untuk menjawab. "Sudah cukup. Mari kita semua berhenti berdebat. Aku percaya apa yang dikatakan Nicole. Pasti ada semacam kesalahpahaman." "Kesalahpahaman apa?" "Raine duduk di sini. Kalian semua bisa melihatnya. Faktanya dia dipukuli." Karen masih menatap Nicole dengan kejam. "Kalian semua masih ingin menyelesaikan masalah ini." "Tenang saja," kata Daniel karena sudah tidak tahan lagi dengan Karen. Ini adalah pertama kalinya Karen melihat Daniel kehilangan kesabarannya. Ia terkejut dan langsung terdiam. Daniel sedikit tenang dan menatap Nicole. "Apakah kamu ada di sana saat Raine dipukuli?" "Saya ada di sana. Lihat, dia ada di sana." Karen menegur setiap kali dia melihat kesempatan. "Apakah kau akan membiarkanku menyelesaikannya?" Tidak ada kehangatan dalam suara Daniel. Bab 962. "Apakah kamu menabrak Raine?" "Aku tidak melakukannya." "Pembohong. Jelas sekali kau memukul Raine." "Kau berbohong." Daniel mengabaikan Karen dan menatap Raine. "Apakah Nicole memukulmu?" Raine terus terisak karena dia tidak berani menatap mata Nicole. "Apa yang kalian tanyakan lagi? Ini luka di lengannya." Karen menarik lengan baju Raine dan menunjukkannya kepada mereka. Lengan Raine penuh dengan goresan, yang tampaknya adalah perbuatan para gadis. "Nicole, bagaimana kamu menjelaskan goresan di lengan Raine?" Daniel menatap Nicole dengan saksama. "Luka-luka ini terjadi saat dia berkelahi dengan orang lain. Luka-luka ini tidak ada hubungannya dengan saya." "Bertengkar dengan orang lain? Maksudmu Raine berkelahi dengan siswa lain di sekolah?" Daniel menangkap inti permasalahan dengan jelas. Sekarang dia memahaminya. Baginya, memar di lengan Raine disebabkan oleh orang lain. "Raine, angkat kepalamu. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu bertengkar dengan orang lain?" Daniel ingin mendengar jawaban dari mata Raine. Raine perlahan mendongak,
tetapi menghindari kontak mata dengan Daniel. Aku lupa. Daniel langsung tahu bahwa Raine berbohong, dan dia langsung merasa lega. Selama Nicole tidak memukul siapapun, semua hal lainnya akan mudah. Kau lupa, Nicole yang memukulmu. Karen mendengar ada yang tidak beres dan buru-buru menyela Raine. Kau menyakiti Raine seperti ini. Jika kau benar-benar minta maaf, aku akan melupakan ini. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Karen mengancam Nicole di depan Daniel dan Gloria. Tanpa menunggu Daniel dan Gloria berbicara, Nicole berkata dengan muram, aku tidak akan mengakui apa yang tidak kulakukan. Jika kau ingin mengancamku, kau akan membayar harganya. Perkataan Nicole menusuk hati Karen bagai bilah es yang menusuk tajam. Karen, pasti ada sesuatu yang belum kamu pahami dengan jelas. Daniel melirik Karen. Baiklah, karena kamu tidak mau minta maaf, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Daniel, kamu punya putri yang baik di sini. Raine, ayo pergi. Karen tidak menyangka usahanya untuk mencela Nicole tidak berhasil. Jadi dia dengan marah membawa Raine pergi. Daniel tidak mau berdiri. Maria, mulai sekarang, jangan biarkan siapapun dari keluarga itu masuk. Ya, Tuan. Maria terlalu takut untuk bernapas. Nicole, aku harus pergi ke kelas, jadi aku pergi dulu. Nicole bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan dan berbalik untuk pergi. Daniel menatap Nicole dan mendesah saat dia pergi. Tunggu aku, Nicole, Norah mengejarnya. Nicole masuk ke dalam mobil, tidak peduli untuk melihat Norah saat dia pergi. Norah menghentakkan kakinya karena marah. Kau kabur lagi. Nicole, kau benar-benar sulit dihadapi. Chloe merasa lega melihat pemotretan barunya berakhir. Sungguh membuang-buang waktunya berada di studio ini sepanjang hari dan tidak melihat Jared sama sekali. Kelly, buatkan aku janji dengan Henry. Katakan padanya aku menunggunya di Blue Whale Restaurant. Chloe memberi tahu Kelly. Bab 963. Baiklah, aku akan segera menelepon. Di restoran Blue Whale, Chloe menemukan tempat duduk di dekat jendela sementara Kelly menunggunya di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Kelly melihat Henry keluar dari mobil dan masuk ke dalam Blue Whale Restaurant. Saya iri pada Chloe. Dia makan dan minum enak setiap hari dan mengenal orang-orang penting. Saya ingin menjadi seperti dia. Kelly duduk di mobil dengan wajah iri. Kelly merasa bosan. Ia sedang asyik bermain dengan ponselnya. Tiba-tiba ponselnya terjatuh, jadi ia membungkuk untuk mengambilnya. Saat ia sedang mencari tisu basah untuk membersihkan ponselnya, sebuah tas di sudut menarik perhatiannya. Tepat sebelum Chloe masuk ke restoran, ia sengaja mengganti tas tangannya lalu menaruh tas yang sering ia bawa di sudut mobil. Melihat tas di sudut, Kelly mulai berspekulasi dalam benaknya, bertanya-tanya apakah berlian hijau Dresden ada di dalam tas tangan ini. Ia ingin membukanya, tetapi tampaknya tidak sopan membuka tas tangan orang lain tanpa izin. Jadi Kelly berada dalam kesulitan. Lebih baik membukanya dan melihatnya. Kalau ada di dalam sana, aku akan lulus ujian. Setelah menjawab dengan benar, ia tidak perlu menjadi asisten lagi, dan bahkan mungkin akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Memikirkannya saja sudah membuatnya senang. Dia membuka tas tangan itu dengan hati-hati dan mencari-carinya sebentar. Tiba-tiba, jarinya merasakan sebuah kotak. Dia mengeluarkannya, kotak itu sederhana. Kotak ini sepertinya tidak berisi berlian, bukan? Kelly mengamati kotak itu dengan curiga. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia memutuskan untuk membukanya dan melihatnya. Saat dia membuka kotak itu dengan hati-hati, sebuah berlian cemerlang terlihat. Ini berlian hijau Dresden. Kelly tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengusap matanya dan menatap kotak itu lagi. Dan di sanalah, berlian hijau Dresden. Ya ampun, Chloe menaruh benda berharga seperti itu di dalam kotak jelek seperti ini. Dia pemberani. Dia tidak perlu bersusah payah hanya untuk mengujiku, bukan? Jantung Kelly berdebar kencang karena dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya karena berlian hijau Dresden ada di depan matanya. Dia segera mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar, dan mengirimkannya ke Nicole, lalu menutup kotak dan menaruhnya kembali di tempatnya.
Ponsel Nicole bergetar saat ia menerima pesan dari Kelly. Ia melihatnya dengan mengklik avatar Kelly, dan di sana ada foto Dresden Green Diamond. Ia menginjak rem untuk menghentikan mobilnya, lalu memperbesar gambar dan mengamatinya dengan saksama. Kelly, apakah berlian itu masih ada padamu? Tanya Nicole berbisik. Ya, aku satu-satunya di dalam mobil sekarang, kata Kelly pada Nicole. Kamu sendirian di mobil. Kamu di mana? Saya ada di tempat parkir restoran Bluewell. Diam di sana dan jaga berliannya. Nicole menutup telepon, menginjak pedal gas, dan melaju menuju Bluewell Restaurant. Chloe dan Henry duduk berhadapan di restoran. Tuan Johnston, apa saja yang Anda lakukan akhir-akhir ini? Saya bahkan sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Chloe menuangkan segelas anggur merah untuk Henry. Sayang, Jared yang bertanggung jawab atas semua proyek Johnston Group sementara saya hanya bisa mengelola cabang. Apalagi yang bisa saya lakukan? Henry tidak terlalu senang dengan keponakannya. Kalau begitu, sebaiknya kau bicara padanya. Minta dia untuk memindahkanmu ke kantor pusat. Itu mudah dikatakan. Aku akan berterima kasih jika dia tidak mengusirku dari perusahaan. Bagaimana dia bisa memindahkanku ke kantor pusat? Henry mengambil gelasnya dan menyesapnya. Kau sangat cakap. Pasti Jared yang belum mengenalmu. Jika kau bisa menarik tali untuk menempatkanku di posisi di mana aku bisa melihat Jared, aku tidak akan melupakan bantuanmu saat aku akhirnya bersamanya. Chloe mengambil gelas anggurnya dan berdenting gelas dengannya. Bukankah syuting iklan yang kau lakukan cukup bagus? Sama sekali tidak bagus. Aku tidak bisa melihat Jared sama sekali kecuali saat syuting. Chloe mengeluh. Apakah dia tidak pergi ke studio syuting untuk melihat kemajuannya? Tanya Henry dengan bingung. Bab 964. Saya hanya bisa datang sebulan sekali dan berbicara dengan direktur lalu pergi. Tidak ada kesempatan untuk mendekatinya. Chloe mengenang sambil mendesah frustrasi. Baiklah, aku akan memikirkan caranya. Ngomong-ngomong, apakah kakekmu menyukai berlian yang kuminta untuk kau bawakan padanya terakhir kali? Setelah Henry memberikan berlian itu, dia belum menerima telepon dari Tuan Riddle Sir, jadi dia menggerutu sedikit diam-diam. Kakek sangat menyukai berlian itu. Dia memintaku untuk mengucapkan terima kasih atas namanya. Chloe berbohong kepada Henry tanpa mengedipkan mata. Asalkan dia suka, saya akan mengirimkan hadiah lagi kalau sudah punya koleksi yang lain. Ayahmu sedang mengerjakan sebuah proyek dan sedang mencari mitra baru-baru ini, kan? Henry telah mengetahui beberapa hari yang lalu tentang proyek senilai $10 miliar yang sedang dikerjakan Damien. Kamu benar-benar memperoleh informasi dengan cepat dan mengetahui semua hal yang belum ku ketahui. Aku akan menanyakannya kepadamu nanti dan akan kuberitahu jika aku punya kabar. Chloe tersenyum dan menatap Henry. Terima kasih. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan posisi yang bisa memberimu akses ke Jared. Mata Henry bersinar dengan kelicikan. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Johnston. Nicole memarkir mobilnya dan menemukan mobil Chloe berdasarkan lokasi Kelly. Hai, Kelly. Nona Riddle, bolehkah aku melihat berliannya? Nicole menatapnya. Tentu saja. Kelly mengeluarkan kotak itu dan menyerahkannya pada Nicole. Nicole menatap kotak yang sederhana itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya memang ada berlian hijau Dresden. Dia mengeluarkan berlian hijau Dresden tiruan berkualitas tinggi dari sakunya dan menukarnya dengan yang asli. Kembalikan ini. Penilaianmu sangat berhasil. Dalam beberapa hari, kamu akan menerima pemberitahuan dari Departemen Personalia, dan sisanya tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah ujian untuk Chloe kali ini. Apapun yang dia tanyakan padamu, katakan saja kamu tidak tahu. Apakah Chloe juga harus mengikuti tes? Tanya Kelly dengan heran. Ya, ujiannya memang sedikit lebih sulit. Kalau kamu ceritakan padanya saat ujian, kalian berdua akan didiskualifikasi atau bahkan dikeluarkan. Nicole sengaja menakut-nakuti Chloe agar dia tidak memberitahu Chloe apa yang telah terjadi. Jangan khawatir, aku tidak akan membantunya berbuat curang. Dia harus bergantung pada kemampuannya untuk lulus ujian. Namun, ada satu hal yang tidak ku mengerti, kedua berlian itu sama, jadi mengapa harus ditukar?
Nicole tidak takut dengan pengetahuannya. Itu adalah tiruan berkualitas tinggi. Terlalu berisiko untuk menggunakan yang asli sepanjang waktu. Tidak seorang pun mampu kehilangannya, jadi perusahaan memutuskan bahwa menggunakan tiruan berkualitas tinggi akan lebih tepat. Jadi, mereka seharusnya menggunakan tiruan berkualitas tinggi sejak lama. Kali ini, aku tidak perlu khawatir lagi. Kelly mendesah lega. Saya pergi sekarang. Tetaplah berhubungan dan jangan sampai ada yang terlewat, kata Nicole. Oke, Henry dan Chloe selesai makan. Mereka keluar dari Blue Whale Restaurant dan berpamitan setelah berpelukan. Chloe masuk ke mobilnya dan berkata, sedikit mabuk, Kelly, pulang saja. Baiklah. Kelly menyalakan mobil dan melaju menuju tempat Chloe. Chloe tertidur setelah tiba di rumah, sama sekali lupa memeriksa berliannya. Keesokan paginya adalah hari yang cerah. Nicole sarapan dan pergi ke sekolah seperti biasa. Ada 3 hari tersisa sebelum ujian, dan semua orang berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil akhir. Semuanya, masih ada 3 hari terakhir. Saya harap kalian menghargai 3 hari ini dan memfokuskan semua perhatian kalian pada pelajaran. Setelah ujian selesai, tidak ada yang akan peduli seberapa besar keinginan kalian untuk bermain. Ibu Emerson berdiri di podium untuk memberikan semangat kepada teman-teman sekelasnya. Apa yang kamu lihat, Nicole? Ibu Emerson menoleh ke arah Nicole. Tidak ada. Ibu Emerson mengangguk. Saya harap siswa yang mendapat nilai tertinggi tetap berasal dari kelas kita tahun ini. Bab 965. Lakukan saja, semuanya. Nicole telah menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya dan meninggalkan kelas sambil membawa buku-bukunya. Gary melihatnya keluar dan mengikutinya. Apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai? Nicole bertanya padanya. Hampir. Mau kemana? Gary menatapnya. Hampir saja tidak cukup. Bu Emerson akan menghukummu dengan baik dan benar jika kau menunda kelas. Jadi, kemana kau akan pergi? Nicole berhenti dan menatapnya. Apakah tempat yang aku tuju ada hubungannya denganmu? Jangan pedulikan. Aku hanya bertanya. Gary buru-buru menjelaskan. Nicole menatapnya sekilas lalu berjalan menuju perpustakaan. Gary berhenti bicara dan mengikuti Nicole. Perpustakaan itu sepi, dan Nicole menemukan tempat duduk di samping untuk membaca buku sementara Gary duduk tidak jauh darinya, sesekali mengawasi Nicole. Chloe bangun dengan mulut kering dan pergi ke ruang makan untuk mengambil air. Mengingat apa yang dikatakan Henry tadi malam, dia menghubungi nomor Miley. Halo, Bu. Chloe, kamu tidak sibuk hari ini. Setelah syuting iklan, aku bisa istirahat sebentar. Apa saja yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tanya Chloe santai. Aku tidak sibuk dengan apapun. Jika kamu sedang libur, mengapa kamu tidak pulang saja selama beberapa hari? Miley sudah lama tidak bertemu dengannya, jadi dia merindukannya. Ya, kenapa tidak? Aku akan berkemas dan pulang ke rumah selama beberapa hari, kata Chloe dengan gembira. Baiklah, apa yang kamu suka makan? Aku akan menyiapkannya untukmu. Miley dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar Chloe akan pulang. Tentu saja, masakanmu sendiri. Baiklah, aku jamin kau akan bisa makan segera setelah kau kembali. Berkemaslah. Aku akan menyiapkan bahan-bahannya, kata Miley. Baiklah, selamat tinggal. Chloe meletakkan telepon dan duduk di sofa. Ketika dia melihat tas tangan di meja kopi, tas itu mengingatkannya pada berlian itu. Jadi dia segera memeriksanya. Itu membuatku sangat takut. Melihat berlian di tangannya, Chloe teringat pada Nicole. Tidakkah kau akan menyelidikinya? Sekarang berlian itu ada di tanganku, aku akan melihat bagaimana kau bisa menyelidikinya. Dia menyimpan berlian itu dan pergi mencucinya. Nicole sedang berkonsentrasi pada bukunya di perpustakaan ketika seseorang berjalan ke arahnya dan duduk. Dia mendongak dan mendapati bahwa itu adalah Harvey. Bagaimana kau tahu aku di sini? Nicole tahu Harvey tidak datang ke perpustakaan untuk membaca buku. Aku bertanya pada orang lain. Nicole, dalam beberapa hari, Aegis Corporation akan mengadakan seminar proyek, dan semua perusahaan yang mengerjakan proyek mereka akan mengirim orang ke sana. Sean dan saya telah membahasnya dan sepakat bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk pergi. Harvey hanya berbicara tentang pekerjaan, jadi Nicole tidak begitu antipati.
Nicole sama sekali tidak ingin pergi. Mengapa mereka pikir saya yang paling cocok? Ya, lagi pula, bos Aegis Corporation mengenalmu. Jadi, kaulah orang yang paling cocok. Harvey menatapnya dengan mata tegas. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Nicole menatapnya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah kalau kau tidak mau pergi. Paling buruk, Riddle Corporation tidak akan mendapatkan proyek lain dari Aegis Perusahaan. Tidakkah kau tahu bahwa Riddle Corporation selalu berbicara berdasarkan prestasi? Nicole tidak terlalu senang dengan pernyataan Harvey. Pada proyek Aegis Corporation, kita semua tahu mengapa Riddle Corporation berhasil dalam penawaran tersebut. Itu tentu bukan hanya karena keluarga Ellison, kata Harvey, dan maknanya sangat jelas. Bab 966. Nicole tidak ingin berdebat dengannya. Memang, dia kurang lebih punya andil dalam memenangkan tawaran terakhir. Jangan ganggu bacaanku. Baiklah, tiket pesawat sudah dipesan untuk hari setelah ujian. Aku berangkat. Harvey bangkit dan pergi. Setelah Harvey pergi, Gary perlahan mendekati Nicole dan menatap Harvey saat dia pergi. Apa yang dia inginkan darimu? Nicole mengerutkan kening padanya. Kapan kau sampai di sini? Aku ikut denganmu. Tapi aku sedang membaca di sana ketika aku melihat Harvey. Jadi aku datang untuk bertanya. Gary tampak seperti memiliki hati nurani yang bersalah. Sejak kapan kau harus bertanya tentang bisnisku? Kerjakan saja pekerjaan rumahmu. Gary kembali ke tempat duduknya dan mulai membaca dengan serius. Hari itu adalah hari ujian. Nicole memasuki ruang ujian dan keluar sekitar 20 menit kemudian. Pengawas duduk di podium dan melihat kertas ujian Nicole. Dia adalah siswa yang paling cepat menyerahkan kertas ujiannya di bawah pengawasannya. Sebelumnya, siswa yang menyerahkan kertas ujiannya begitu cepat adalah mereka yang tidak belajar, tetapi kertas ujian Nicole dijawab dengan jelas dan rapi, dan dia tidak melewatkan satu pertanyaan pun. Nicole keluar dari sekolah, merasa lega karena ujiannya telah selesai dan ia tidak perlu lagi pergi ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Ia masuk ke mobilnya dan menginjak pedal gas dalam-dalam untuk melaju ke rumah kakeknya. Tuan Riddle, Sir, senang melihatnya. Apakah kamu tidak ada kelas hari ini? Ujiannya baru saja selesai hari ini, kata Nicole. Bagaimana hasil ujianmu? Tuan Riddle, Sir, menatapnya. Tidak ada tekanan. Kakek, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ini adalah pertama kalinya dia datang menemui kakeknya setelah dia kembali dari luar negeri. Mengutip Anda sebelumnya, tidak ada tekanan. Kehidupan sehari-hari saya seperti ini, membosankan saja, Candatan. Riddle, Sir. Sepertinya kamu agak lelah dengan kehidupanmu saat ini. Apakah kamu masih ingin mencoba sesuatu yang menarik? Tanya Nicole ragu-ragu. Hal menarik apa lagi yang bisa saya alami dengan tulang-tulang saya yang sudah tua? Berita harian saja sudah cukup menarik. Riddle, Sir, berseri-seri. Aku tidak mengikuti berita akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi? Nicole menatapnya dengan bingung. Banyak orang yang terluka akibat kerusuhan baru-baru ini di banyak tempat di luar negeri. Menyebutkan hal-hal ini membuat Riddle, Sir, merasa sedih. Ya, akhir-akhir ini aku begitu sibuk dengan hal-hal lain sehingga tidak menyadarinya. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Zain dan Cal, bahwa mungkin mereka sedang menjalankan misi di negara asing saat ini. Kakek, aku membawa nenekku ke villa yang kau berikan padaku sebelumnya. Kau tidak akan marah, kan? Oh, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku akan menyambut Nyonya Wallace, Sir, yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk kesopanan. Bagaimana kesehatannya? Tuan Riddle, Sir, menatap Nicole dengan wajah seperti pamannya. Dia sehat. Dia ingin datang menjengukmu sebelumnya, tetapi dia tidak jadi karena dia takut akan mengganggumu, kata Nicole. Gangguan apa? Aku bosan sekali di sini sendirian seharian. Baiklah, kau kembali sekarang dan jemput Nyonya Wallace, Sir, dan kita akan makan malam santai bersama malam ini. Tuan Riddle, kata Sir, sambil tersenyum lebar. Baiklah, kalau begitu aku pergi sekarang. Setelah Nicole pergi, Riddle, Sir, memberi perintah kepada kepala pelayan keluarga. Minta koki untuk datang ke rumah.
Saya ingin menjamu tamu penting malam ini. Juga, panggil keluarga ke sini. Saya ingin memperkenalkan mereka kepada tamu terhormat. Ya, Tuan. Nicole kembali ke villa dengan pemandangan laut. Neneknya sedang menyiram bunga di taman. Bab 967. Nenek, kamu sedang menyiram bunga. Apakah ujiannya sudah selesai, Nicole? Ya, bagaimana ujiannya? Ibu Walleser khawatir tentang pelajarannya. Saya pikir itu bukan masalah. Ibu Walleser melihat rasa percaya diri Nicole dan menganggukkan kepalanya. Senang mendengarnya. Anda bisa santai sekarang. Kakekku memintaku untuk datang dan menjemputmu. Dia mengundang kita untuk makan malam bersama keluarga malam ini. Malam ini, apakah kita akan mengganggunya? Tanya Mrs. Walleser dengan nada penuh kasih sayang. Tidak, aku akan mengantarmu masuk sekarang dan berganti pakaian. Nicole membantunya masuk ke dalam rumah. Ketika Nicole datang ke kamar, ia mendapati bahwa pakaian Ibu Walleser tidak cocok untuk menghadiri makan malam. Jadi, ia mengantar Ibu Walleser ke mall untuk membeli beberapa pakaian. Ia menyadari bahwa itu salahnya karena baru berpikir untuk mengajak neneknya berbelanja pakaian sekarang, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memikirkannya sebelumnya. Mengapa kita datang ke mall? Nyonya Walleser merasa pusing melihat pusat perbelanjaan yang ramai. Kamu sudah lama di sini, dan aku tidak percaya aku bahkan belum mengajakmu membeli beberapa pakaian. Aku benar-benar tidak perhatian. Kebetulan saja kita harus menghadiri makan malam hari ini, jadi mari kita pilih beberapa set lagi. Nicole menggandeng tangan Mrs. Walleser, dan menuju ke pusat perbelanjaan. Saya punya baju. Jangan menghabiskan uang dengan sia-sia. Ibu Walleser tidak setuju bahwa Nicole menghabiskan uang dengan boros. Tidak apa-apa. Saya sekarang menghasilkan uang, dan saya mampu membelikanmu sesuatu yang lebih baik. Nicole membimbingnya ke sebuah toko. Halo, ada yang bisa saya bantu? Seorang asisten toko maju dan bertanya. Sikapnya agak angkuh saat melihat Nicole dan Mrs. Walleser berpakaian sederhana. Beli pakaian yang pas untuk nenekku. Kami harus menghadiri makan malam, kata Nicole. Baiklah, tunggu sebentar. Nicole jelas merasakan ketidaksabaran dari asisten toko itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan menarik neneknya ke samping untuk duduk. Nona, lihatlah gaun-gaun ini. Asisten toko itu mengeluarkan beberapa model lama untuk mencoba mengelabui Nicole. Gaya-gaya ini sepertinya sudah lama ada sejak tahun lalu, bukan? Tidak ada yang baru, tanya Nicole. Maaf, Nona, barang baru hari ini habis, dan toko ini hanya menyediakan barang lama. Asisten toko itu menatap Nicole dan Nyonya Walleser dengan jijik. Nicole hampir marah. Namun, mengingat neneknya ada di sana, ia pun tenang dan berjalan kembali ke Mrs. Walleser. Nenek, toko ini tidak punya gaya yang tepat. Mari kita lihat toko-toko lain. Baiklah. Nicole membantu Mrs. Walleser ke toko lainnya. Keluarkan pakaian baru tahun ini yang pas untuk nenekku, dan mari kita lihat. Nicole tidak sopan kali ini karena dia langsung bicara. Asisten toko itu mengalihkan pandangannya ke arah Nicole dan Mrs. Walleser, dan melambaikan tangannya dengan jijik. Tidak ada pakaian di sini untuk kalian berdua. Keluar dari sini. Nicole menjadi marah. Panggil manajermu ke sini. Manajer tidak punya waktu, jadi keluarlah dari sini. Nicole keluar untuk melihat papan reklame di mall dan kemudian menghubungi sebuah nomor telepon. Tak lama kemudian kepala mall itu berlari menghampiri Nicole. Nona Riddle, saya minta maaf membuat Anda menunggu. Apa yang bisa saya bantu? Tuan Patel menghampiri Nicole dengan hormat dan tersenyum ramah. Asisten toko itu tampak tercengang, bertanya-tanya kapanten. Patel pernah bersikap seperti ini. Biasanya, orang lain yang memperlakukannya seperti ini. Tuan Patel, saya berpikir untuk membeli beberapa pakaian untuk nenek saya, tetapi asisten toko di beberapa toko mengatakan mereka tidak punya. Apakah tidak ada yang bisa dikenakan nenek saya di mall sebesar milik Anda? Nicole bertanya kepadanya dengan acuh tak acuh. Butiran keringat muncul di dahi Patel, dan dia berkata dengan nada menyanjung, bagaimana mungkin?
Semua yang diinginkan nenekmu ada di sini. Toko mana saja yang pernah kamu kunjungi. Aku akan menemanimu. Bab 968. Ini dia. Nicole menoleh ke arah asisten toko di dalam dan menuntun neneknya masuk di bawah pengawasannya. Tuan Patel, ini. Apa kau tidak mengenali Nona Riddle? Belikan neneknya beberapa pakaian terbaru tahun ini, kata Ten Patel. Ya, asisten toko itu segera melakukan apa yang diperintahkan, tidak berani menunda sedetik pun. Tak lama kemudian, asisten toko itu memegang beberapa set pakaian baru di hadapan Nicole. Nona Riddle, ini salah saya karena tidak mengenali Anda. Saya minta maaf. Ini adalah pakaian terbaik di toko kami. Silakan lihat. Ten Patel langsung tahu bahwa pasti ada perselisihan antara asisten toko dan Nicole sebelum dia tiba, dan dia buru-buru menengahi. Nona Riddle, kalau ada yang tidak pas, saya akan langsung minta dia pergi dan menggantinya untuk Anda. Nicole bukanlah orang yang sulit diajak bicara. Ketika melihat ketulusan asisten toko dan permohonan Ten Patel, dia pun membiarkannya begitu saja. Kita berikan saja yang ini ke nenekku untuk dicoba. Asisten toko itu buru-buru mengambil pakaian itu dan membantu nenek memakainya. Kamu tampak begitu bersemangat mengenakannya. Nona Riddle, bagaimana menurutmu? Nicole menatap Mrs. Wallace. Sir, itu benar-benar masalah berdandan dan berpakaian santai, Mrs. Wallace. Sir, tampak jauh lebih segar dengan pakaian barunya, dan seluruh temperamennya meningkat. Bagus, cocok. Bagaimana perasaanmu, Nek? Tanya Nicole. Nyonya Wallace. Sir, tampak gembira di cermin. Kelihatannya bagus. Melihat betapa neneknya menyukainya, Nicole berkata kepada asisten toko, ukurannya sama, bungkus semuanya. Ketika Ibu Wallace. Sir, mendengar ini, dia berkata, mengapa membeli begitu banyak, Nicole? Satu saja sudah cukup. Pakaian zaman sekarang setidaknya bertahan 10 tahun. Tidak apa-apa, kamu bisa menggantinya setiap hari. Nicole akan membelikan Ibu Wallace. Sir, apapun yang dia suka. Kamu memiliki cucu yang sangat berbakti. Kami sangat iri. Puji Ten Patel. Nyonya Wallace. Sir, tersenyum lebar. Nona Riddle, apakah Anda membayar dengan uang tunai atau kartu? Asisten toko bertanya sambil tersenyum. Kartu. Nicole mengeluarkan kartu emas dan menyerahkannya kepada asisten toko. Tuan Patel dan asisten toko membeku ketika mereka melihat kartu emas, yang merupakan kartu emas edisi terbatas dengan kata Harmon di atasnya. Bahwa seseorang dapat memegang kartu ini menunjukkan banyak hal tentang statusnya. Apa yang kalian tunggu? Aku sedang terburu-buru. Ucapan Nicole menyadarkan mereka berdua kembali ke dunia nyata. Ya, aku akan segera pergi. Ten Patel bahkan tidak menyangka Nicole akan memberikan kartu emas. Ia hanya mengenal Nicole sebagai tunangan Jared, bukan bahwa Nicole dan Scott Harmon berteman. Setelah membayar, Nicole membantu Mrs. Wallace. Sir, turun ke bawah sementara Patel menggendong tas belanjaannya sampai ke tempat parkir. Nicole membantu neneknya masuk ke mobil dan menoleh ke Ten Patel. Terima kasih banyak. Jangan sebut-sebut. Senang sekali bisa melayani Anda. Silakan kunjungi mal kami lagi lain kali. Ten Patel tersenyum sopan. Sampai jumpa. Nicole masuk ke mobilnya dan melaju menuju villa dengan pemandangan laut. Nicole amat gembira melihat neneknya berdandan dan berdandan rapi. Nenek, mulai sekarang, kamu akan mengenakannya seperti ini. Ini berkelas. Puji Nicole. Tia mengangguk dari pinggir lapangan. Mrs. Wallace. Sir, tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Nicole, tetapi dia menatapnya dan tersenyum, tahu dalam hatinya bahwa Nicole memujinya. Tia, kita akan pergi ke rumah Riddle. Sir. Tidak perlu menunggu kami untuk makan malam ini. Baiklah. Berkendara dengan aman. Bab 969. Nicole selesai dengan Tia dan mengantar Mrs. Wallace. Sir, ke rumah Riddle. Sir. Ibu Wallace. Sir, memandang dengan takjub ke arah lampu warna-warni saat mobil melaju melalui jalan-jalan kota di luar jendela mobil. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat lampu-lampu yang begitu indah. Nicole dapat melihat bahwa Mrs. Wallace. Sir, menyukainya,
Jadi dia memperlambat mobilnya sedikit sehingga neneknya dapat menonton lebih lama. 40 menit kemudian, mobil Nicole diparkir di dalam kantong mobil di rumah kakeknya. Dia keluar dari mobil dan menghampiri Ibu Walleser untuk membantunya keluar. Pelan-pelan saja, katanya. Kepala pelayan keluarga sudah menunggu cukup lama. Ketika melihat Nicole dan Mrs. Walleser, ia berkata, "Selamat siang, Nyonya. Nona Riddle, semua orang sudah di sini. Kami tinggal menunggu kalian berdua. Apa maksudmu? Apakah ada orang lain?" Nicole menatap kepala pelayan keluarga itu. "Semua orang dari keluarga Riddle ada di sini." Kepala pelayan keluarga itu mengangguk. Nicole terkejut. Mengapa kakek tidak memberitahuku tentang hal itu? Dia menatap Mrs. Walleser dengan sedikit khawatir. "Nenek, ayo masuk. Kakek sudah menunggumu." Ibu Walleser mengangguk dan masuk ke dalam bersama Nicole. Di ruang tamu, anggota keluarga Riddle, yang dipimpin oleh Bapak Riddleser, duduk di sebelah kiri dan kanannya. Ketika Nicole masuk sambil menggendong Ibu Walleser, Bapak Riddleser bangkit untuk menyambutnya. "Nyonya Walleser, keluarga Riddle menyambut Anda." "Tuan Riddleser, bagaimana kesehatan Anda?" Nyonya Walleser menyapanya. "Cukup baik. Bagaimana denganmu?" Tuan Riddleser memberi isyarat kepada Nicole untuk membantu Nyonya Walleser ke sisinya. "Saya masih bisa bergerak." Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka duduk sebelum yang lain duduk. "Apakah ini neneknya Nicole?" Chloe bertanya ke telinga Miley. "Pelankan suaramu. Kau harus bersikap sopan saat ada banyak orang di sana." Miley mengingatkannya. Norah merasa kesal dan lelah melihat Nyonya Walleser. Sebelum ia dapat menyingkirkan yang satu, datang pula yang lain, yang sungguh merupakan sakit kepala baginya. "Perkenalkan, Nyonya Walleser, yang membesarkan Nicole." Tuan Riddleser tersenyum. "Halo, Ibu Walleser." Semua orang menyapa Ibu Walleser dengan sopan. Ibu Walleser memandang mereka semua dan mengangguk sambil tersenyum. Bapak Riddleser kemudian memperkenalkan mereka kepada Ibu Walleser. "Di sini ada keluarga putra sulung saya yang beranggotakan 4 orang. Di sini ada putra kedua dan keluarganya yang beranggotakan 5 orang, dan di sana ada putra ketiga dan keluarganya yang beranggotakan 4 orang." Setelah perkenalan dilakukan, Tuan Riddleser memerintahkan pesta untuk dimulai. 1. Nyonya Walleser, anggap saja seperti di rumah sendiri, karena kita adalah keluarga. Saya belum pernah mengunjungi Anda, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan Nicole. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa terima kasih saya. Ten Riddleser memberikan segelas anggur kepada Nyonya Walleser, dan yang lainnya bergabung dengannya untuk bersulang. "Nicole adalah gadis yang baik sejak dia masih kecil. Saya menganggap Nicole seperti cucu saya sendiri," kata Ibu Walleser. Tuan Riddleser mengangguk. "Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita nikmati hidangannya, oke?" Ibu Walleser mengangguk. Nicole mengambil sepotong daging lobster untuknya. "Nenek, ini lezat sekali. Cobalah." Di tengah-tengah makan, Snow mulai bertanya tentang berlian itu dengan nada provokatif. "Bukankah kau bilang akan menyelidiki masalah berlian itu, Nicole? Sudah lama sekali. Bukankah sudah waktunya untuk mengatakan sesuatu? Bagaimanapun, itu adalah berlian hijau Dresden yang langka." Tuan Riddleser memandang Snow dengan tidak senang. "Hari ini adalah hari keramah tamahan. Berhentilah membicarakan itu. Kakek, ini tidak bisa ditunda lagi. Kebetulan saja semua orang ada di sini hari ini, jadi mari kita selesaikan saja." Chloe angkat bicara. Dia ingin melihat Nicole malu di depan keluarga dan Nyonya Walleser. Bab 970. Nicole, belum terlambat bagimu untuk mengakuinya, dan tidak memalukan untuk meminta maaf kepada kakek di depan umum. Kau tidak akan menjadi satu-satunya yang akan malu jika ketahuan nanti. Chloe melangkah dengan gagah dan menatap Nicole, lalu menatap Mrs. Walleser. Nicole menyeringai dan bertanya dengan nada retoris, "Chloe, jika kamu mengakuinya sekarang, aku bisa memohon padamu di depan kakek. Kakek sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Mungkin dia tidak akan menghukummu dengan berat. Jika tidak,
Kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan kehilangan muka nanti. Chloe tidak menyangka Nicole akan bertanya balik padanya, jantungnya berdebar kencang, dan dia segera menyesuaikan pikirannya. Dia telah menyembunyikan berlian asli, dan tidak ada yang tahu di mana berlian itu berada kecuali dia. Jadi dia pikir Nicole pasti menggertak. Nicole, kurasa kau mabuk tanpa minum. Karena kau mencurigaiku, buktikan pada semua orang. Chloe menantang Nicole, meski tahu bahwa ia tidak punya bukti. Baiklah, awalnya aku tidak ingin mengatakan apapun. Tapi karena kamu sudah memintanya, aku akan mewujudkannya. Nicole menatap mata Chloe sambil mencibir. Inilah yang terjadi, sebelum aku meninggalkan negara ini. Chloe memintaku untuk membawakan berlian hijau Dresden yang langka untuk kakek. Karena aku sedang terburu-buru, aku tidak membukanya untuk memastikan. Setelah aku memberikannya kepada kakek, aku membukanya dan melihat bahwa itu adalah berlian biasa. Snow dan Raine dapat bersaksi tentang itu. Nicole berhenti sejenak untuk melihat mereka. Raine segera berdiri, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk mempermalukan Nicole. Aku dapat bersaksi bahwa ketika kami membuka kotak itu hari itu memang berlian biasa di dalamnya, jadi kami menyimpulkan Nicole telah menukarnya di tengah jalan. Kakek juga hadir pada saat itu. Apa? Orang-orang lain yang hadir mendengar ini dan menatap Nicole dengan kaget. Nicole, beraninya kau menukar berlian kakek. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau bahkan memukul Raine tempo hari. Aku tidak mengerti mengapa keluarga Riddle punya orang sepertimu. Karen memanfaatkan masalah ini dan melampiaskan amarahnya pada Nicole. Nicole memukul Raine. Semua tetua maju untuk mengkritik Nicole. Diamlah. Biarkan Nicole menyelesaikan kalimatnya. Tuan Riddle Sir, mengetukkan tongkatnya ke tanah. Nicole mengabaikan mereka dan menatap Raine dengan wajah serius. Sekarang kalian boleh duduk. Saya yakin, saat ini, kalian semua berpikir bahwa saya pasti telah mengganti berlian itu di tengah jalan, benar kan? Siapa lagi kalau bukan kamu? Apakah Chloe akan menukar berlian yang diberikannya kepada kakeknya? Damien melotot ke arah Nicole. Saya harus mengoreksi Anda di sini. Bukan Chloe yang memberikan berlian itu kepada kakek. Melainkan Henry. Henry meminta Chloe untuk mengantarkan berlian itu. Chloe bertemu saya, jadi dia meminta saya untuk mengantarkannya atas namanya. Bukankah sama saja? Dia menabrakmu. Dia tidak tahu kau akan muncul sebelumnya. Snow cepat tanggap memaafkan Chloe sesuai dengan keinginannya. Kau benar. Bagaimana dia tahu aku pasti akan muncul di sana? Ini rekaman CCTV yang kuambil dari gedung ini, jadi kalian semua bisa melihatnya. Nicole menyerahkan sebuah flash drive kepada kepala pelayan keluarga. Jantung Chloe berdebar kencang. Ia telah membersihkan rekaman CCTV gedung itu, jadi ia bertanya-tanya dari mana Nicole mendapatkannya. Di TV di sebelah ruang tamu, kepala pelayan keluarga memutar rekaman CCTV dari hari-hari menjelang hari kejadian. Nicole keluar. Karena videonya agak lebih panjang, tolong percepat saja. Berhenti. Semuanya, ini adalah saat saya pergi menemui Jared. Sekarang terus putar, berhenti. Ini cuplikan Chloe yang melihat saya dari samping, menutupi wajahnya, tetapi sepatunya membocorkannya. Dia sedang melakukan pemotretan iklan untuk sepatu baru Johnston Group, jadi sepatu ini tidak tersedia di pasaran. Hanya selama pemotretan iklan dia berkesempatan untuk memakainya. Lanjutkan videonya. Omong kosong. Itu sama sekali bukan aku. Aku memakai sandal jepit hari itu. Chloe melihat kekurangannya dan membalas.